sebagai tersangka dalam 2 kasus korupsi. Kasus ini mencakup proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sekolah di wilayah Kota Kupang yang menggunakan anggaran APBN Kementerian PUPR tahun ajaran 2021 dan 2022. Sekarang kita masuk di bagian yang penting nih teman-teman. Kasus ini sebenarnya bisa kita lihat dari segi atau sudut pandang manajemen hubungan antar pemerintah. Nah, di sini saya akan membahas atau mengaitkan dengan materi pertemuan dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Yang pertama itu pertemuan 9 kita belajar mengenai monitoring, evaluasi dan keberlanjutan. Nah, dalam manajemen hubungan antar pemerintahan, aspek penting itu adalah monitoring, evaluasi terhadap hubungan antar pemerintah. Nah, teman-teman, dalam kasus ini proyek sekolah yang didanai oleh pusat tapi dilaksanakan di daerah ini pasti bermasalah. Misalnya itu teman-teman adalah pengurangan spesifikasi teknis yang menurunkan kualitas pekerjaan dan memicu kerugian negara. Namun, dalam kasus ini menunjukkan bahwa belum ada mekanisme tindak lanjut yang kuat ketika ditemukan penyimpangan dan implementasi program pusat ke daerah. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua mengenai manajemen hubungan antar pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2018. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah menegaskan bahwa struktur hubungan antar pemerintah dalam kerangka otonomi daerah. Undang-undang dan peraturan pemerintahan mengatur bagaimana program dari pusat seperti proyek sekolah dapat dilaksanakan di daerah melalui koordinasi, pertukaran informasi, serta tanggung jawab dari masing-masing pihak. Namun, dalam kasus ini terdapat indikasi lemahnya koordinasi dan pembagian peran, terutama pemerintah pusat sebagai penyelenggara dan pemerintah daerah sebagai pelaksana di lapangan. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga mengenai forum kerjasama pemerintah daerah. Forum kerjasama seperti asosiasi pemerintah provinsi, kabupaten, kota, maupun DPRD dapat menjadi wadah untuk berbagi informasi, untuk menyatukan persepsi, dan mengevaluasi program pembangunan dari pusat termasuk proyek sekolah. Dalam kasus ini, teman-teman, saya belum melihat adanya peran aktif dari forum atau stakeholder di NTT dalam memonitor dan mengevaluasi program rehabilitasi sekolah yang bermasalah tersebut. Kemudian, materi yang keempat adalah hubungan kewenangan pusat dan daerah. Dalam teori administrasi, teman-teman, pembagian kewenangan pusat dan daerah itu harus jelas. Pusat bertanggung jawab pada penyusunan kebijakan dan anggaran, sedangkan daerah bertanggung jawab pada pelaksanaan teknis. Tapi, kaitan dari kasus ini menunjukkan kebingungan dan penetapan tanggung jawab pelaksanaan proyek di lapangan. Akibatnya, pengawasan tidak berjalan efektif dan memberikan celah bagi praktik korupsi. Yang kelima adalah teori dan konsep hubungan keuangan pusat daerah. Teori hubungan keuangan mengatur bagaimana dana pusat disalurkan ke daerah, misalnya melalui APBN dan DKK atau fisik, agar pembangunan semakin merata dan efektif. Dalam kasus ini, teman-teman, APBN ini dialokasikan secara langsung ke proyek di Kupang. Namun,
lebih kuat, termasuk audit teknis dan perbaikan prosedur pengawasan. Kemudian materi yang keenam itu mengenai hubungan organisasi pusat dan daerah. Hubungan organisasi antara instansi pusat seperti Kementerian PUPR dan pemerintah daerah NTT juga berperan penting, teman-teman. Sinergi organisasi menekankan kualitas pelayanan publik, termasuk proyek sekolah. Tetapi dalam kasus ini, teman-teman, terlihat lemahnya koordinasi organisasi lintas level pemerintahan, sehingga kemitraan dan seharusnya memperkuat pelaksanaan pekerjaan justru menemui hambatan. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi yang terakhir mengenai lesson learning atau best practice di manajemen hubungan antar pemerintahan khususnya di Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia nih, teman-teman, sudah berhasil melakukan atau melaksanakan manajemen hubungan antar pemerintahan dengan baik melalui mekanisme koordinasi rutin, monitoring bersama, forum evaluasi, dan keterlibatan masyarakat. Nah, misalnya itu, teman-teman, adalah pembentukan tim anggaran pemerintah daerah dan forum koordinasi pembangunan daerah untuk mengawasi program pembangunan. Dari kasus ini, teman-teman, saya bisa kaitkan bahwa kita bisa belajar bahwa transparansi, perencanaan yang matang, dan pengawasan lintas pemerintah sangat penting agar implementasi program pusat di daerah tidak mengalami kebocoran. Nah, teman-teman, dari kasus atau penjelasan di atas, teman-teman, dapat saya simpulkan dan memberi rekomendasi yang mungkin dapat mengatasi kasus korupsi tersebut. Nah, kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi sekolah di Kota Kupang menunjukkan bahwa manajemen hubungan antar pemerintah ini belum berjalan secara optimal, khususnya dalam hal koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana APBN. Maka dari itu, teman-teman, kita memberikan rekomendasi, yaitu pertama adalah diperlukan penguatan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Berikutnya adalah peningkatan sistem monitoring dan evaluasi bersama. Yang ketiga adalah optimalisasi forum kerja sama pemerintah daerah. Yang keempat adalah peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan proyek publik, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten agar hubungan antara pemerintah dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan di masa mendatang. Baik,